Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian semua sehat ya. Jangan lupa menyambut bulan Ramadan dengan ceria, dengan hati yang berbunga-bunga dan ikhlas walaupun kita berada di rumah dan mungkin tidak diperbolehkan sholat berjamaah di masjid atau sholat tarawih di masjid. Kita tetap harus bersemangat di Ramadan kali ini, karena Ramadan kali ini adalah Ramadan paling bersejarah karena kita harus berada di rumah. Oke, walaupun di rumah, kita harus tetap bersemangat melaksanakan ibadah Ramadan dan melakukan semua tugas-tugas yang melekat pada kita. Misalnya belajar, patuh pada orang tua, membantu orang tua, mengerjakan tugas jadi ustadzah, dan semuanya. Oke, kalau kalian ikhlas, insya Allah kalian akan bisa terjaga kesehatannya. Namun demikian, kita juga harus tetap menjaga kesehatan kita dengan cara makan makanan yang bergizi, menjaga kebersihan tubuh, mandi, cuci tangan, beristirahat yang cukup, dan tidak lupa berolahraga. Maaf ya, kan Ustazah mengingatkan terus, tidak akan pernah bosan Ustazah mengingatkan agar kita bisa terhindar dari pandemi ini. Kali ini, pengayaan yang akan Ustazah sampaikan adalah bahasa Indonesia, yaitu mencari amanat dari sebuah cerita. Kali ini Ustazah akan bercerita, ceritanya cukup pendek. Judulnya adalah Seorang Pemuda dan Sebatang Kayu. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang ulama di Mesir yang sangat terkenal. Dia terkenal sangat alim, sangat jujur, sangat bijaksana, menjadi acuan atau menjadi bahan referensi dari teman-temannya ketika orang bermasalah akan datang ke dia dan seterusnya. Ulama tersebut memiliki seorang anak tunggal laki-laki bernama Mat. Mat adalah harapan dan menjadi harapan lah, satu-satunya harapan ulama tersebut karena sang istri telah meninggal. Sang ulama mendidik Mat dengan sangat baik, namun sayangnya kalian tahu ternyata Mat tidak suka diberitahu oleh orang tuanya. Ketika orang tuanya menyuruh sholat, Mat malah pergi bermain ketika masih kecil. Ketika disuruh berbuat kebaikan, Mat malah melakukan tindakan yang tidak sholih. Begitu seterusnya. Ketika orang tuanya menyuruh melakukan hal yang baik, Mat tidak pernah mau melakukannya. Bahkan dia selalu melakukan kebalikannya. Ketika disuruh orang tuanya membuatkan minuman misalnya, Mat malah pergi, atau Mat tidak mau, malah masuk ke kamar dan tidur. Begitu seterusnya sampai Mat beranjak remaja dan dewasa, di mana ketidaksolihannya pun semakin meningkat. Dulu mungkin Mat hanya pergi ketika disuruh sholat. Sekarang tidak hanya itu, Mat mulai mengenal minuman keras, dia mulai mabuk-mabukan, dia mulai berjudi, bahkan dia pernah membunuh orang dan dipenjara. Tapi sang ulama itu tidak pernah berputus asa. Dia tidak pernah memarahi anaknya. Dia selalu memberi nasihat kepada Mat, selalu menyuruh Mat untuk berbuat kebaikan, selalu menyuruh Mat untuk melakukan sholat 5 waktu, untuk beribadah, untuk meminta ampun kepada Allah, dan tanggapannya selalu sama. Mat tidak pernah mau. Orang tua tersebut sebenarnya sangat sakit hati. Untuk melupakan sakit hatinya itu, dia selalu menancapkan satu paku di tiang di tengah rumahnya untuk menunjukkan bahwa Mat telah melakukan tindakan yang melukai hatinya. Biasanya tindakan yang melukai hati orang tua tersebut adalah tindakan yang tidak sholih. Begitu seterusnya. Hingga pada suatu hari, bukan tiba-tiba ya, Mat telah melalui masa yang panjang, masa yang lama. Mat pun bertobat kepada Allah. Dia menjadi orang yang sholih. Dia meminta maaf kepada orang tuanya. Dia mulai bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Sang ulama itu sangat terharu karena ketika di usia senjanya, di usia tuanya, anaknya telah berhasil menjadi anak yang sholih. Berarti paling tidak didikannya selama ini walaupun ditolak tapi ada berbekas di hati Mat. Begitu setiap hari. Tanpa sepengetahuan Mat, orang tua tersebut mulai mengambil paku yang ditancapkannya di batang kayu. Dulu ketika Mat melakukan ketidaksolihan. Karena sekarang Mat sudah bertobat, sudah melakukan kesolihan, maka paku di batang kayu itu diambil satu persatu hingga akhirnya habis. Tidak tersisa paku sama sekali di batang kayu tersebut.
Pada suatu hari ketika Mat dan ayahnya itu pulang dari sholat berjamaah, Mat terheran-heran. Dia baru menyadari bahwa ada sebuah tiang yang terbuat dari kayu di tengah rumahnya yang berlubang begitu banyak. Dia bertanya kepada sang ayah, "Ayah, kenapa tiang ini berlubang begitu banyak? Apa yang terjadi pada tiang ini?" tanya Mat. Ayahnya tersenyum, kemudian bercerita kepada Mat. "Tiang ini dulu adalah pelampiasan amarahku, Mat. Aku tidak mau memarahimu. Dulu ketika kamu melakukan tindakan ketidaksolihan atau tindakan yang nakal, katakanlah seperti itu, aku selalu menancapkan paku pada batang ini. Sebanyak ini, iya, itulah perasaanku kepadamu. Semakin banyak tindakan yang kamu lakukan, tindakan kejahatan, tindakan ketidaksolihan yang kamu lakukan, maka akan semakin banyak paku yang tertancap pada batang itu. Tapi karena sekarang kamu sudah solih, kamu sudah bertobat, satu persatu paku itu aku ambil. Hal itu menunjukkan bahwa aku sudah tidak marah lagi padamu. Aku ridho, aku ikhlas dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Aku bangga kepadamu, aku bangga kepada Allah. Aku bisa membanggakanmu kepada Allah, kepada orang lain, bahwa anakku sekarang telah menjadi anak yang solih sesuai dengan harapanku. Begitu kata sang ayah sambil menitikkan air mata. Mat pun tertekun, hatinya sakit sekali. Ya Allah, berarti selama ini aku telah menyakiti hati orang tuaku. Sekali lagi Mat memohon maaf kepada sang ayah. Sang ayah pun sekali lagi maafkan Mat. Dia begitu sayang kepada anaknya dan tidak pernah ingin melukai hati anaknya. Demikian kisah ini akhirnya berakhir bahagia, di mana Mat dan ayah bisa hidup dan ayahnya bisa hidup bahagia sesuai dengan harapan mereka masing-masing. Apakah kalian tahu inti dari cerita ini? Coba kalian bayangkan, sebatang kayu yang katakanlah itu adalah benda mati, yang ditusuk paku, kemudian diambil lagi pakunya, ternyata meninggalkan lubang dan tidak akan kembali seperti semula. Coba bayangkan hati orang yang kita kasihi, yang terluka oleh mungkin perkataan kita, oleh mungkin ucapan kita, yang walaupun kita sudah minta maaf, tapi masih tetap ada bekasnya. Biasanya Allah yang tahu apakah bekas itu bisa hilang atau tidak. Cerita ini benar-benar menjadi pelajaran bagi ustazah, dan ustazah harapkan bisa menjadi pelajaran bagi kalian. Begitu ya. Semoga kita bisa selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Selama kalian masih punya orang tua, silahkan kalian berbakti kepada mereka dengan sebaik-baiknya bakti. Jangan pernah menyesal nanti ketika orang tua kita telah tiada di dunia ini. Kemudian, yang kedua, kita harus terus meminta maaf kepada orang yang kita kasihi, bukan saja orang tua, mungkin juga saudara kita, mungkin dengan tetangga kita, dengan teman kita, agar apapun yang kita lakukan itu bisa diikhlaskan oleh mereka. Begitu ya, kita harus siap terus berbuat kebaikan, terus melakukan tindakan-tindakan yang baik, berkata yang baik, berkata yang jujur, melakukan tindakan yang baik tanpa pernah mengenal lelah. Demikian pelajaran kali ini, demikian cerita yang kita sampaikan hari ini. Tugas dari kalian cukup sederhana. Silahkan tulis kembali cerita yang sudah ceritakan ini dalam satu paragraf saja. Dan kemudian di bawahnya tuliskan amanat dari cerita ini. Semoga cerita yang Ustazah sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kebaikan kita semua. Sekali lagi, cerita ini menjadi pelajaran bagi Ustazah dan juga bagi kalian semua. Semoga bisa diambil pelajarannya, semoga bisa diambil amanahnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya dalam Ramadan paling bersejarah dalam kehidupan kita ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.